Ores udah pernah lihat ya? Udah. Udah ngerti data science pakai Ores belum? Udah terbentuk di isi kok. Iya. Iya, Udah kayak gitu doang sih. Udah pada tahu belum? Udah. Yang kemarin karena udah Oh ini familiar. anak-anak UM ini ya udah. Sono? Belum. Ores nggak tahu. Tahu. Ada yang beberapa. Ya Allah, ya Allah. Lu tahu gak sih duitnya kenceng ini? Parah lu. Aduh, kagak tahu bahwa duit ini kenceng di sini. Ini minggu depan ya? Minggu depan. Minggu depan sama minggu depannya 2 kali minggu depan. Saya harus ngajarin Kementerian Koperasi sama UMKM buat analisa datanya mereka. Mereka punya data 13 juta. Jadi mereka udah bisa ngumpulin data. Udah gitu, gimana analisa datanya kagak tahu. Yang penting ngumpulin. Baru bisa. Yang penting ngumpulin dulu. Terus pakai Ores, datanya kayak gini nih. Gue kasih lihat lah contoh datanya. Ini mereka. Ada di Orange. Ini Orange. Iya. Mana sih? Iya. Ini deh. Ini data tapi nggak full seluruh data, ini cuma Bekasi doang ya. Iya. UMKM Bekasi. Dan ini ada 1000 kalau nggak salah. Sorry. Ya para 1000 ya? Ada 1000 ya? Bekasi ya? Ada modal, ada status pendidikan. Oke. Ini ada apa? Skala usaha mikro. Ada kayak gitu-gitu ya. Apalagi nih. Ada omset. Ada penggunaan teknologi, ada digital e-commerce ada kagak? Ada ya. Lu ngeliat data ini kesimpulannya apa? Bisa lihat nggak? Bisa lihat kesimpulannya nggak? kesimpulannya enggak, itu sebagian ada yang memiliki laporan keuangan, ada yang Ya, kesimpulannya kayak gitu ya. Iya. Bisa lihat polanya nggak? Kira-kira jenis yang mana yang bakal untung? Wah, kalau itu nggak sampai saya program gitu. Nih kita coba lihat ya, kita analisa ya. Mau pakai Orange gimana? Pakai Ores analisanya. Saya harus, kalau di Inus harus diaktifin dulu nih virtual ini. Virtual environment diaktifin dulu. Sekarang source bin activate the Orange. Ya. Jadi kita jadiin Orange buat analisa data mereka. Tapi data mereka parah loh, 13 juta. Ini yang ada di sini cuma 1000. Kita harus analisa 13 juta nih. Oke. Kita baca datanya ya. Sorry. Mana tadi deh? Nih ya. Yang kami pertama. Nih ya. Udah. Ini bentuk datanya dia nih. Datanya dia kayak gini nih. Ini datanya ya. Ya. Ini perhatiin. Fiturnya ada 21. Tapi nggak ada targetnya, nggak ada. Jadi ini ciri khas kalau kita mau mainan unsupervised learning kayak gini nih. Supervised learning. Oke. Sekarang kita akan coba nge-set target. Boleh nge-set target bisa enggak nih, suka-suka. Tapi misalnya saya akan nge-set yang jadi targetnya yang mana. Ini kondisinya kayak gini datanya. Sekarang kita mau misalnya targetnya adalah omset. Omset jadi target. Oke.
Tapi kan banyak data-data yang nggak perlu. Yang nggak perlu contohnya provinsi semua sama, apa yang gue masukin. Kabupaten semua sama, kecamatan bisa beda-beda tapi nggak ngefek lah. Kelurahan juga nggak ngefek. Kalau modal kerja penting, nomor kagak penting. Jenis kelamin bisa, nggak tahu apakah ada efeknya apa kagak. Bulan beroperasi enggak. Yang pentingnya soalnya harusnya tahun dan bulan, ini bego banget dipisah nanti. Oh iya. Jadi akhirnya tahunnya yang penting kan. Mau tahun 2000 mulainya bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6 memang ada efeknya kan enggak. Buang ya. Disabilitas mungkin menarik. Skala usaha semua skalanya mikro, nggak ada efek. Karena semuanya sama. Menemukan data aja. Kerja. Iya. Ini udah segini ya misalnya ya. Dari segini banyak, mana yang pengeluaran omset kan? Ya, caranya begini doang. Kita bikin ranking. Mana ranking? Ini rank. Belum. Tunggu selesai dulu di analisa. Udah? Kelihatan saya 5 parameter ya. Yang pengeluaran omset adalah modal, tahun, jenis kelamin, disabilitas, status. Salah, kebalik. Harus di ini dulu. Nah, di sort dulu ya. Jadi KBRI itu jenis usaha lah. Dia punya laporan kagak. Terus dia pendidikan, terus metode pemasaran, jenis kelamin. Jadi ini yang parameter yang berpengaruh ke omset. 5 besar, parameter 5 besar ya. Yang baru itu. Kalau kita ganti efeknya lain. Misalnya nih tadi omset kan. Kita buang di omset. Nah, terus ini ya omsetnya dirubah. Misalnya metode pemasaran. Targetnya metode pemasaran. Kita lihat lagi. Wah, ini jadi banyak nih, dia bisa macam-macam nih. Tadi kita pakai ini. Ini laporan, pendidikan, jenis usaha, jenis kelamin, penggunaan teknologi. Jadi bisa berubah-ubah tergantung target yang mau kita analisa apa. Udah ya, udah mulai kelihatan ya. Sekarang udah pernah main unsupervised learning belum? Masih teori doang. Oh, baru teori. Siapa sih yang ngajar? Oke, ini kita buang dulu bentar. Kita paling gampang unsupervised learning biar ngerti pakai gambar. Ini gambar. Ngomong gitu ya. Banyak kan pengelompokan sih. Ini kita gambar binatang peliharaan. Gambarnya yang mana? Ini gambarnya nih. Ini gambarnya. Kita sebagai manusia bisa kelompokin nggak? Bisa kan? Ini satu kelompok nih. Ini nggak mungkin satu kelompok. Ini nggak mungkin satu kelompok. Ini satu kelompok. Bisa ya? Itu manusia. Mesin bisa nggak? Enggak. Bisa kok dia. Nah yang seru, kita lihat datanya nih, datanya cuma nama file, besar kilobyte, pixel, nggak ada tulisan kakinya 4, ada sayapnya, ada buntut, ada bulu, ada apa lagi, nggak ada loh. Bisa nggak dia bisa ngelompokin dengan kondisi seperti ini? Kita pakai neural network, machine learning itu udah neural network. Caranya kita kirim ke sini image embedding. Udah diajarin neural network belum? Teori juga belum. Ya, Masih semester 3 kok. ini gua ngajar anak semester 1 juga bisa. Kan dia udah pernah bikin SOP kampus.
Ya sebagai kampus parah banget. Ini ada Google Inception V3. Oke. Makhluk apakah itu? Masuk sini. Google Inception V3. Nih. Ini neural network nih. Ini neural network nih ya. Ini neural network. Ini node-node neuralnya dan branding banyak. Oke. Pada pernah belajar ini enggak? Regresi linear statistik. Oh, memprediksi yang Lupa. Kalau kita punya data ini. Nih gitu ya. Kalau kita punya sebaran kayak gini, kita pengen tahu garisnya yang mana, modelnya mana yang paling dekat sama sebaran itu. Jadi kita nyari garis linearnya, gitu ya. Jadi kalau kita punya sebaran, kita nyari garis linearnya, yang errornya paling kecil. Bisa aja kita bikin garisnya melintang kayak gini ya, tapi kan errornya jadi banyak banget tuh. Jadi nanti secara algoritma dia akan nyari yang paling kecil garisnya yang ini, dapat gitu. Nah, neural network pada dasarnya ini regresi linear. Oke, ini saya kasih contoh. Ini gua ngajarin machine learning loh. Ini contoh ya. Jadi sorry. Misalnya udah tahu persoalan linear kan? AX plus B sama dengan Y. Ini persoalan linear ya. Ini persoalan ini diajarin waktu kelas berapa? SMA kelas berapa? Kelas 2 ya. Kelas 2 diajarin ini ya. Oke, ini namanya persoalan linear. Sekarang saya kasih nilai. Kalau Y-nya 1, X-nya 1, Y-nya 7. X-nya 2, Y-nya 8. X-nya 3, Y-nya 9. Boleh dong. Waktu di SMA dikasih persoalan kayak gini, hitung A dan B-nya berapa? Mampus. Hitung A dan B berapa? Ya itu tugas. Ya kan gampang ini mah. Gua kasih persamaannya ya. Gua masukin angkanya ya. A plus B sama dengan berapa? 7. Coba kalau 2A plus B sama dengan berapa? 8 kan? 3A plus B sama dengan 9. Bisa nggak dihitung A dan B-nya? Pakai metode apa? Apa? Metode apa? Ini persoalan pelajaran SMA lo ini. Lu gak bisa lu, balik lagi di SMA. Coba berapa? kalau asal gitu. Ya, AB-nya berapa? Salah. Lu gini cara ngitungnya. Sorry ini 3A ya. Ini 3A ya. Nih, cara ngitung paling bawah ya. Boleh dong buat tulis gini A 2A plus B sama dengan 8 boleh ya? Sama kan? Terus di bawahnya jangan 2A. Iya, 2A. Boleh ya? Sekarang saya tulis lagi A plus B sama dengan berapa tadi? 7. Oke. Atas kurang bawah. Kasih kurang. Berapa jadi? Berapa nih? A sama dengan 1. Dapat kan? A sama 1, B nya berapa? 6. Jadi B sama dengan 6. Iya dah. Ya kan? Jadi A nya dapat 1 ya. B nya sama dengan 6 ya. Ini kalau di dunia machine learning ini namanya training data. Ini namanya model.
Sekarang kita melakukan perdukunan. Kan kita udah punya model A1, B6, kita punya model dong. Sekarang saya ngasih X-nya 10, Y-nya berapa? 16. Itu namanya dukun. Karena kita model, Y-nya kan nggak tahu, kita masukin X, dapat dong Y. Itu kan, dukun kan? Ya, udah ngerti ya perdukunan ya. Ini harusnya dosen mesin learning ngajar kayak gini nih. Nih udah beres, sekarang kita akan cobain. Ups. Wah hujan. Wah. Langsung. Hujannya gede. Hah? Gede. Motor saya di luar itu. Itu di luar. Hah? Motor di luar. Udah, helm ambil dong. Helm ambil. Helm ambil. Duh, bisa. Nih kita kirim nih. Dari sini kita kirim ke sini ya. Deh. Kirim ke internet. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini kalau aslinya gini datanya ya. Ini data asli. Sekarang kita lihat hasilnya. Sudah dikirim ke internet. Nih kita dapetin fiturnya dia. Bentuknya angka doang. Oke, tapi kita bisa dapetin 2047 fitur. Fitur itu contoh fitur di kaki ada berapa, matanya ada berapa, bulunya ada berapa, apa bulunya kayak dia punya bulu apa pakai rambut, dia punya sayap atau punya tangan, itu namanya fitur ya. Cuman dia ini bukan pakai bahasa manusia, dia pakai bahasa mesin, pokoknya keluarnya angka. Nah kalau kita ngelompokin kan kita hitung yang kakinya 4 dikumpulin jadi 1, yang punya sayap kumpulin jadi 1 kan. Jadi dia ngitung ininya, kelompoknya nih. Nih, misalnya gini nih. Ini 0,34, ini 0,36, dekat dong. Ini ada duckling, ada foal. Jauh sih sebenarnya. Duckling itu anak bebek, foal itu anak kuda apa anak apa, ini kakinya 4. Tapi nanti kalau dikumpulin semuanya dioptimasi, dia bisa dapat kelompoknya. Nah, untuk optimasi itu kita pakai yang namanya unsupervised learning. Ini nggak perlu pakai coding ini ya? Dalamnya ada Python. Oh, langsung. Dalamnya Python. Misalnya nggak perlu coding lagi. Ya udah, nggak perlu. Tapi kan enak dari sisi konsep jadi gampang kan? Iya. Harusnya dosen ngajarin kayak gini. Saya bisa ngoding, cuman kan kalau ngajarin anak-anak suruh ngoding langsung titik komanya mana, ini fungsinya buat apa, gitu kan, pusing kepala kan. Kalau ini kan gampang. Nah ini distance itu buat mengoptimasi yang kelompok yang jaraknya sama dikumpulin jadi 1. Kita kumpulin nih, gitu ya. Geser dulu. Ini udah. Sekarang kita lihat hasilnya, klasternya. Ini kelompoknya nih. Ini kelompoknya nih ya. Hasilnya dia. Tapi kan tulisan doang. Supaya gampang lihatnya, saya bikin supaya keluar gambarnya juga. Sambungin ke sini. Gambar. Ini gambar. Ini kelompok. Salah. Nih, ini gambar dari kelompok ya. Coba kita lihat. Satu kelompok nggak? Lucu sama lucu, satu kelompok kan? Udah. Nih, satu. So ini ke semua pilih. Nih, satu kelompok kan? Ini sebenarnya salah. Yang ini kan gede, kecil. Tapi kan gambarnya nggak kelihatan gede kecil kan? Jadi sebenarnya salah.
kakinya 4 ya. Yang ini satu kelompok ya. Ini satu kelompok ya. Coba kalau yang ini semua burung-burungan ya. Coba yang ini nih. Semua kaki 4 nih ya. Tapi ini ada kaki 4 yang warna putih, ini kaki 4 yang warna coklat, ini kaki 4 yang nggak jelas, rada nyamping sama depan, tapi ini kaki 4 semua. Jadi ada kaki 4, ada yang burung, ada yang lucu. Jadi beres. Gitu. Ini buat klasifikasi dan ini dipakai buat menganalisa virus COVID. Kan misalnya virus COVID dilihat di mikroskop ya, dia bisa bedain antara virus COVID sama flu sama apa. Di foto nih, terus di luar di sini kan, dia ngelompokin. Ini kayaknya ada berapa kelompok. Nanti manusia yang bilang ini kayaknya flu, yang ini COVID, yang ini apa. Ya, ini programnya cuma kayak gini doang. Nah, mana programnya? Ini saya buang nih ya. Ini dibuang nih. Ini kan bukan programnya, cuma buat melihat datanya. Jadi programnya cuma kayak gini doang. Nih. Selalu yang namanya machine learning AI selalu gitu. Ini ada bagian yang buat ngambil data, selalu ngambil data. Terus ada yang bagian buat bikin model. Terus yang ini visualisasi aja. Udah, jadi. Mau pakai Python kayak pakai apa ya gini doang. Pasti dosennya ngajarin nggak kayak gini. Gitu kan? Udah gitu nggak ngerti apa yang diomongin ya. Langganan gitu. Kalau yang sore-sore kan. Iya, sore. Yang bilang sore kan. Terus makanya buat berkah. Diajarin gitu-gituan. Ya bagus, cocok. Tinggal makan doang. Kira-kira yang penting nanti keluar pulang udah masuk lagi. Paling harusnya awalnya harus ngajarinnya kayak gini nih. Pakai Google Map paling gampang. Google Map udah lihat ya pertanyaannya. Lihat yang jalur yang ini deh. Ya. Boleh. Dari tadi udah boleh keluar sih. Ini aja pada diam di sini. Nih, pakai Google Map, kita lihat ya. Nih kalau yang warna merah macet lancar. Hijau, kuning, Sedang. ramai lancar. Tahu dari mana Google Map? GPS-nya mana? Jadi GPS di apa ya? Jadi bukan satelit, Google nggak sekaya itu. Google nggak kaya raya dan dia pasang satelit buat melihat semua kendaraan di seluruh dunia, kan gila loh. Jadi caranya tuh HP ada GPS-nya kan, HP-nya lapor ke Google, ikhlas nggak lo? Nyadar nggak sih? Kasian deh lo. Jadi balik lagi ke ini ya. Nih harus ada yang ngambil data, terus dibikinin model, baru visualisasi. Ini barusan Google Map itu clustering, klasifikasi. Ini jalan macet atau lancar itu klasifikasi kan. Dapat datanya dari mana? Dari HP kita lapor ke Google. Tinggal masalah ikhlas atau nggak ikhlas, saya tahu ada ceritanya. Tapi HP kita lapor ke Google. Jadi yang namanya machine learning AI dan sebagainya ada proses yang namanya mata-mata ikhlas. Prof itu walaupun GPS-nya mati bakalan tetap. Ya yang mati sih nggak ngelapor. Oh ini nyala doang. Wah ini kita mau ngobrolin ini. Jadi bisa gue yang Bikin jurnal. Nanti aja
Ini lagi pada belajar machine learning. Katanya dosennya ngajarnya bagus banget, sampai bisa pada tidur semua. Saking bagusnya semua mahasiswa tidur di kelas. Ini udah ya? Udah pernah lihat Google Map buat dukun belum? Belum? Oh yang Belum? hari-hari setelahnya. Ya. Oh, redaksi lagi. Iya. Ya, jadi caranya kita misalnya dari Tangerang. Mau Tangsel ke Tangerang? Tangerang ke Jakarta aja ya. Tangsel juga menarik sih. Gue juga belum pernah dari Tangsel ke Jakarta. Coba Tangsel. Tangerang Selatan. Oke, dari Tangsel ke Jakarta nih. Liftnya jangan di part tadi pagi aja ya jam berapa macetnya? 7-8. Nih. Itu mobil. Ya mobil. Kok nggak lewat sini sih? Oh, ini terlalu macet kali ya? Iya, maksudnya gue pengennya lewat sini. Lewat Tangerang aja lah, Tangsel mah cari jalur lain ya jalan. Nih lewat sini ya, tadi pagi ya. Ini macetnya ya. Ini macetnya sampai sebelah sini ya, warna merah kuning nih. Kelihatan kuningnya ya. Coba kita geser ke ini hari Kamis ya. Kita geser ke hari Jumat tanggal 25 ya. Tolong perhatiin macetnya sama nggak? Perhatiin macetnya. Geser nih. Pindah. Hampir sama ya. Jam segitu hampir sama macet semua. Coba hari Sabtu. Lancar ya? Hari Minggu? Lancar. Hari Senin? Macet. Jadi sini macet lebih parah. Hah? Waktunya juga beda ya? Pertanyaannya udah kejadian belum? Kok tahu Google-nya? Tahu dari mana? Iya prediksi dari sebelumnya seberapa belum? Sudah di Seminggu kan? Seminggu mah cuma satu kali Senin. Ya berarti sebulan atas tahun. Gue kasih lihat rahasianya nih. Ada di sini nih. Klik. Udah pernah lihat your timeline? Belum? Klik your timeline. Oke. Kita bisa lihat lagi nih tahun. Dia monitor diri kita dari tahun 2009 sampai 2024. Ikhlas. Dia bukan seminggu, bertahun-tahun dilihatin. Dan ini dia tahu Ono udah pernah kemana aja nih, termasuk ke sini ya. Ini biar bisa masuk surga. Cuman kalau mau lihat kemarin gua ini hari Senin tanggal 21 nih, sini nih. Hari Minggu kemana tuh? Oh ini nih tanggal sekian kemana? Kelihatan loh. Wush, jauh juga ya. Wih, ini ke puncak nih Cisarua nih. Kalau ini bukan Ono sih, yang ini istrinya Ono. Gue tahu dia kemana. Ikhlas. Ikhlas sih. Ini udah beres ya. Jadi kita bisa lihat gimana cara dia prediksi sama klasifikasi. Nah itu yang dikudurin ke sini ntarnya masukin di sini. Oke. Harusnya ngajarin gitu, ngasih lihat nih dunia nyata. Dan ini duitnya kenceng nih. Contoh paling blon nih, contoh lain blon lah. Ini kan duitnya gede nih. Google emang ngasih gratisan sama programmernya kan ngasih duit.
Contoh lain Tokopedia. Topet. Ini ada iklan nih. Ini ada iklan ya. Ada iklan. Iklan tiap orang sama atau beda? History apalagi? Terus penulis. Ya penulisan history apalagi? Dia beli apa aja? Ya ya. Pernah akses apa aja? Akhirnya kita tahu dia sukanya apa kan. Jadi iklannya sesuai sama kita. Kalau di dunia ngomong soal digital marketing, bilangnya user experience lah, customer journey lah. Padahal sih kita dimata-matain kasih iklan yang cocok. Udah gitu aja. Ikhlas. Mau apa lagi? Siapa kan jawab. Udah kayak gitu doang, machine learning. Ini duitnya kencang sih.